Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Yudi Agus Saputra, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Semarang dengan NIM 43110220043. Saya mengajar di SMKS 16 Farmasi Bakti Nusa Bengkulu. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan UKIN pembelajaran saya pada kelas 11 dengan materi teori asam basa dan perhitungan pH. Mohon masukan dan sarannya kepada Bapak dan Ibu untuk pembelajaran berikutnya supaya bisa memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya nantinya kita diberikan kemudahan dalam memahami pembelajaran hari ini, dan semoga nantinya yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kepada ketua kelas, silakan untuk dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak absen terlebih dahulu ya. Afika Hanum, Hadir Pak. Angel Amanda, Zawata. Hadir Pak. Berarti yang gak masuk 2 orang ya. Jo Victor, Sakit, sama Sebia tampak teranan. Ya, 2 orang ya. Apa kabar anak-anak Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, masih semangat? Masih. Harus tetap semangat ya, walaupun pagi ini diguyur dengan hujan, kita harus tetap semangat menuntut ilmu, karena menuntut ilmu ini bagi kita seorang muslim merupakan kewajiban ya. Sebelum kita lanjutkan, kita ice breaking terlebih dahulu supaya kita lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Pada Nahdah silakan dipimpin ice breakingnya Nahdah. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baiklah. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai teori asam basa dan perhitungan pH ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, melalui kegiatan pembelajaran problem based learning ini, nantinya kalian diharapkan mampu menemukan konsep asam dan basa, kemudian mampu menganalisis perbedaan teori asam basa Arrhenius, asam basa Lewis, dan asam basa Bronsted-Lowry. Dan yang ketiga, diharapkan kalian nanti mampu menganalisis zat yang bersifat asam dan basa dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang keempat nanti, kalian diharapkan mampu menghitung nilai pH asam dan pH basa. Oke, nah sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran kita mengenai teori asam basa dan perhitungan pH, Bapak ingin bertanya kepada kalian mengenai materi yang telah kita pelajari minggu sebelumnya tentang ionisasi.
masih ingat apa itu konsep dari ionisasi? Ya, silakan. Apa itu ionisasi, Naswa? Reaksi ionisasi adalah reaksi penguraian suatu senyawa menjadi ion-ion penyusunnya. Contohnya HCl menjadi ion H+ dan Cl. Jadi masih ingat ya pelajaran minggu sebelumnya. Nah, hari ini Bapak akan membahas atau kita akan membahas mengenai teori asam dan basa dan perhitungan pH. Coba kalian perhatikan ke depan. Ada gambar apa di depan? Urin. Urin itu pH-nya berapa? 6. Ada saliva. Saliva itu apa? Air. pH-nya berapa? 6,5 sampai 7,5. Kalau darah? 7,5 sampai 7,45. Kemudian pernah melihat gambar di depan? Benar. Gambar pertama itu apa? Asam cuka. Kemudian apa lagi tuh? Buah apa tuh? Jeruk. Buah jeruk. Kemudian di bawah buah jeruk itu ada apa? Asam methenama. Kemudian di samping itu ada apa lagi? Milanata. Nah, ya. Oke, nah, ini apa ini? Skala pH. Apa? Skala Skala pH. pH. Ada berapa jenis ini skalanya? 3. Ada angka 0 sampai 14 terdiri menjadi 3 bagian ya. Kalau 7 itu apa? Netral. Nah, kalau dia kurang dari 7, Asam. kalau lebih dari 7, Basa. Nah, dari gambar yang telah Bapak tampilkan, tahukah Anda mengapa seseorang itu dapat didiagnosa menderita penyakit MA ya, atau penyakit gangguan pada lambung? Kemudian bagaimana hubungan antara penyakit MA dengan materi asam basa yang akan kita bahas pada hari ini? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menganalisis suatu zat bersifat asam ataupun basa? Dan bagaimana cara menghitung pH asam dan basa? Serta nanti setelah diskusi kalian dapat menyimpulkan tentang pembelajaran kita pada hari ini, tentang teori asam basa dan menyimpulkan tentang pH, perhitungan pH ya. Nah, Bapak bagi kelompoknya secara acak ya. Nah, ini kelompok 1 itu ada Farok, Jo Victor, Tiara, Siti dan Cindy. Kelompok 2 Rika, Apika, Nahda, Uci dan Dea. Kita bagi jadi 6 kelompok yang mana setiap kelompoknya akan membahas materi yang Bapak sampaikan di awal tadi, masalah yang telah Bapak berikan tadi. Kelompok 1 itu mengenai konsep asam dan basa. Kelompok 2 menganalisis perbedaan teori asam basa Arrhenius, Bronsted, Lowry dan Lewis. Kemudian yang ke kelompok 3 dan 4 materinya menganalisis zat yang bersifat asam dan basa. Kemudian kelompok 5 dan 6 perhitungan pH asam dan basa. Nah, yang mana tadi malam sudah Bapak share LKPD-nya melalui grup WhatsApp. Sudah di-print LKPD-nya? Sudah. Kerjakan yang ada di LKPD, diskusikan permasalahan masing-masing. Silakan untuk membentuk kelompoknya masing-masing. Bapak kasih waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit ya. Dipersilakan. Kelompok berapa? Kelompok 3. Apa materinya? Salah satu dulu. Analisis
Ada jurnalnya, ketemu? Contoh-contoh artikelnya ada. Materi tentang konsep asam dan basa. Ada kendala? Afika? Kenapa kelompok kecil sih? Ya nanti kalau misalnya menganalisis perbedaan beda teori ini, perbedaan teori asam basa Arrhenius bersumber sama Lewis kan? Nah, kalau asam basa Arrhenius itu apa, seperti apa? Kemudian kalau menurut Lewis apa juga, kalau menurut Lewis apa, seperti itu. Nanti dibandingkan ketiganya itu. Nanti kalau menurut Arrhenius seperti ini, menurut Lewis seperti ini, kemudian menurut Lewis seperti ini. Nah, apa perbedaan dari ketiga teori yang ditemukan oleh ilmuwan tersebut? Kemudian dari mana kita tahu kalau tomat itu asam? Kan dianalisa kan? Nah, contohnya apa ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Perbedaannya? Dikasih aja konsepnya kan? Iya. Nanti asam basa itu apa? Lalu bentuknya contohnya seperti apa? Seperti itu. Sudah? Ya, silakan untuk kelompok 1. Sudah terbuka ya, sudah di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiara Diana Kisa. Saya Siti Rohana. Di sini ada konsep asam dan basa, yaitu yang kita bahas ada 3. Yang pertama konsep Arrhenius, yang kedua Bronsted-Lowry, yang ketiga adalah konsep Lewis. Asam menurut konsep Arrhenius adalah zat yang terdisosiasi untuk menghasilkan ion H+ dalam larutan. Sedangkan basa menurut Arrhenius adalah zat yang terdisosiasi untuk menghasilkan ion OH- dalam larutan. Asam menurut Bronsted-Lowry adalah zat yang memiliki kecenderungan untuk menyumbangkan ion H+ atau proton pada zat lain adalah asam. Mereka juga dikenal sebagai donor proton. Contohnya adalah HCl dan CH3COOH. Sedangkan basa menurut Bronsted-Lowry adalah zat yang memiliki kecenderungan untuk menerima ion H+ atau proton dari zat lain. Mereka disebut sebagai akseptor proton. Asam menurut konsep Lewis adalah zat yang memiliki kecenderungan untuk menerima pasangan elektron dari basa untuk membentuk ikatan kovalen koordinasi, disebut sebagai asam Lewis. Konsep asam basa yang dikemukakan oleh Lewis menyebut bahwa asam memiliki oktet tak lengkap atau oktet berkembang. Asam juga bertindak sebagai akseptor pasangan elektron. Sedangkan basa menurut konsep Lewis adalah zat yang dapat memberikan pasangan elektron untuk membentuk ikatan kovalen koordinasi. Basa memiliki pasangan elektron bebas dan bertindak sebagai donor pasangan elektron. Contoh asam yaitu yang pertama ada vitamin C, jeruk nipis, dan cuka dapur. Sedangkan basa contohnya itu ada deterjen, pasta gigi, dan kapur sirih. Sifat basa itu memiliki pH lebih dari 7. Basa merupakan senyawa kimia yang memiliki sifat licin dan rasa pahit. Asam memiliki rasa masam ketika dilarutkan dalam air. Sentuhan asam terasa menyengat bila disentuh dan dapat merusak kulit. Manfaat asam dalam kehidupan sehari-hari yang pertama itu sebagai pengawet makanan seperti asam benzoat.
sebagai pemberi cita rasa makanan seperti asam cuka atau asam asetat. Manfaat balsa dalam kehidupan sehari-hari itu sering digunakan dalam pembuatan sampo bersama dengan minyak atau lemak. Selain itu, di bidang kesehatan, aluminium hidroksida digunakan sebagai bahan obat sakit perut atau MA, magnesium hidroksida untuk bahan obat pencahar. Itulah materi yang kami diskusikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, pada Nasa kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasa Rosaina dari Kelompok 4. Saya mau bertanya, bagaimana konsep asam basa menurut Arrhenius? Baiklah, pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sudah. Baiklah, kami akan berdiskusi sebentar. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Naswa. Konsep asam basa menurut Arrhenius adalah menurut Arrhenius adalah zat yang terdisosiasi untuk menghasilkan ion H+ dalam larutan. Sedangkan basa itu zat yang terdisosiasi untuk menghasilkan OH- dalam larutan. Terus, apa contoh dari konsep Arrhenius? Kalau dari asam menurut Arrhenius, contohnya ada HCl dan CH3COOH, dan basa menurut Arrhenius ada NaOH dan NH4OH. Nasa paham? Tidak ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Itu kelompok 2 ya, silakan. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Putri. Saya salah satu dalam Putria. Saya Angela Amanda Putri Bestari. Saya Punya Sari. Saya Fitri Ayu. Baiklah, pada Selasa silakan. Menganalisis zat yang bersifat asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari pada larutan asam dan larutan basa. Contoh asam dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja ya? Kita cari tahu. Larutan asam. Sangat mudah menemukan senyawa asam dalam beragam barang sehari-hari, termasuk pada makanan, minuman, atau cairan pembersih rumah. Jeruk, lemon, dan tomat merupakan contoh buah dan sayur yang mengandung asam. Cuka dapur sebagai penambah rasa juga mengandung asam asetat. Aki pada kendaraan bermotor terdiri dari asam sulfat. Bahkan di lambung, asam ditemukan dalam bentuk asam klorida untuk membantu proses pencernaan. Ciri dari larutan asam itu ada senyawa asam bersifat korosif, lalu derajat keasaman pH-nya itu kurang dari 7. Selanjutnya, sebagian besar bereaksi dengan logam menghasilkan H2, memiliki rasa masam, dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi merah, dan menghasilkan ion H+ dalam air. Contoh asam dalam kehidupan sehari-hari itu asam asetat ada larutan cuka, asam askorbat ada jeruk, tomat, sayuran, asam sitrat ada jeruk, asam borat ada larutan pencuci mata, asam karbonat ada minuman berkarbonasi, asam klorida itu ada asam lambung, obat alis mata, asam nitrat itu ada pupuk dan peledak, asam fosfat itu ada deterjen dan pupuk, asam sulfat ada baterai mobil dan pupuk, asam tartrat itu ada anggur, asam malat ada apel, asam formiat ada sengatan lebah, asam laktat ada keju, asam benzoat itu ada bahan pengawet makanan. Bagaimana kita tahu misalnya jeruk itu mengandung asam? Itu bisa dengan cara rasanya. Kalau asam itu rasanya masam. Contoh basa dalam kehidupan sehari-hari apa saja ya? Larutan basa. Beberapa contoh benda sehari-hari dengan kandungan basa adalah sabun mandi, sabun cuci, sampo, pasta gigi, obat mah, dan pupuk.
Seperti larutan asam, kita dapat membedakan larutan basa hanya dengan melihat sifat khususnya, bahkan dengan menjajal rasa. Ciri-cirinya itu senyawa basa terasa pahit, bersifat merusak kulit atau kaustik, derajat kebasaannya pH-nya lebih dari 7, terasa licin di tangan seperti sabun, dapat mengubah lamus merah menjadi biru, menghasilkan ion OH- dalam air. Contoh basa dalam kehidupan sehari-hari itu aluminium hidroksida, ada deodoran dan antasid, kalsium hidroksida, ada mortar dan plester, magnesium hidroksida, ada obat pencahar dan antasid, natrium hidroksida, ada bahan sabun. Untuk mengetahui kalau misalnya sabun itu basa, itu bisa dengan teksturnya licin, atau bisa juga dengan daun sirih, itu rasanya pahit. Thank you for listening. Terima kasih sudah mendengarkan. Don't hesitate to ask any question. Jangan ragu untuk bertanya. Baiklah, apa ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, Vika. Baiklah, saya ingin menanyakan. Jelaskan dan berikan contoh peranan basa dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, akan ditanya dulu. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Tidak. Silakan dijawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Afika. Jelaskan serta berikan contoh peranan basa dalam kehidupan sehari-hari. Basa memiliki kemampuan untuk melarutkan minyak dan debu sehingga dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Contohnya adalah pembersih alat dapur yang ada di pasaran mengandung natrium hidroksida yang berfungsi sebagai pembersih noda minyak atau mentega. Baiklah, Pak Afika paham. Ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, akan kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 sampai kelompok 6 sudah presentasi semua. Setiap kelompok tentunya ada perbedaan yang telah dibahas. Oke, nah sekarang perhatikan ke depan. Tadi di awal bahwa ada skala pH atau rentang pH 0 sampai 14. Kalau dia 7 berarti pH-nya Netral. Kalau dia kurang dari 7 berarti pH-nya Asam. Kalau lebih dari 7 berarti Basa. Nah, ada tiga ilmuwan yang mengemukakan tentang asam dan basa. Yang pertama tadi ada teori Arrhenius, yang kedua teori Bronsted-Lowry, yang ketiga itu teori Lewis. Nah, tadi ada pertanyaan bagaimana konsep asam basa menurut Arrhenius. Tentunya ketiga teori ini memiliki konsepnya masing-masing ya. Nah, kalau dia Arrhenius, maka dia akan menghasilkan ion H+ dalam larutannya kalau dia asam. Dan kalau dia basa, maka dia akan menghasilkan ion OH di dalam larutannya. Nah, ada kelemahan nih tadi, pertanyaan kelompok berapa nih? Nah, kelompok 2. Apa kelemahan dari teori Arrhenius? Teori Arrhenius ini karena dia khusus digunakan untuk pelarutnya air, sedangkan tidak bisa untuk pelarut ya. Baik, jadi nanti kalau seandainya kelemahannya ini, dia khusus digunakan apabila pelarutnya air. Apabila pelarutnya bukan air, maka teori Arrhenius ini tidak bisa diterapkan ya. Kemudian ada teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Kalau dia asam berarti dia donor. Kalau donor berarti memberi. Kalau basa dia akseptor, berarti dia menerima. Kalau teori yang ketiga Lewis. Nah, apa itu teori Lewis tadi? Akseptor PEB. PEB itu artinya singkatan dari pasangan elektron bebas.
LPEB. Kalau dia asam dia Akseptor. akseptor. Kalau dia basa dia Donor. donor. Nah, peranan basa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, basa dalam kehidupan kita sehari-hari itu sangat banyak manfaatnya. Salah satu contohnya yaitu kita mencuci dan kita mandi. Kita mandi itu menggunakan Sabun. Kita mencuci menggunakan Sabun. Nah, sabun itu dia bersifat Basah. itu contoh basa dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau contoh asam apa? Jeruk yang bisa kita konsumsi. Nah, kemudian asam cuka ya, penyedap makanan ya. Itu contoh asam dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa membedakan ya contoh asam dan contoh basa. Ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari ada yang namanya asam dan ada yang namanya Basah. yang kita gunakan, bahkan kita konsumsi ya. Jeruk itu kita konsumsi kan? Kalau sabun enggak, tapi kita manfaatkan untuk mencuci, untuk kita mandi seperti itu ya. Jadi ada manfaatnya ya. Kemudian ada yang nanya bagaimana mengetahui suatu larutan itu bersifat asam atau basa. Nah, kalau secara tanpa kita menghitung itu bisa kita gunakan dengan mengidentifikasi suatu larutan itu dengan pH universal. Bisa ya. Nanti kita celupkan ke dalam suatu larutan yang akan kita identifikasi. Nanti dia akan menunjukkan perubahan warna. Nah, warna itulah kita lihat skalanya 0 sampai 14. Baru kita tahu berapa nilai pH-nya. Dari nilai inilah maka kita akan mengetahui suatu larutan itu bersifat asam atau basa. Kalau misalnya dia 6 berarti larutan tersebut bersifat asam. Kalau dia 8 berarti dia bersifat Basa. Kemudian selain pH universal maka kita bisa menggunakan pH meter. Nah, pH meter ini langsung kita celupkan, nanti akan keluar angkanya. Berarti kalau keluar angkanya segitulah nilai pH-nya. Dengan keluar angka tersebut maka kita bisa mengetahui suatu larutan itu bersifat asam atau Basah. Oke, nah selain itu juga kita bisa menghitung nih. Ada rumus yang menghitung itu ya. Yang kuat yang bisa menang. Iya, asam Kuat dan asam kuat dan asam lemah. Kalau basa Basa kuat dan basa lemah. basa kuat, Basa lemah. basa lemah. Nah, tentunya antara asam dan basa ini cara mencari pH-nya atau menghitung pH-nya menggunakan rumus yang Beda. Oke, kalau asam kuat maka rumus mencari pH-nya seperti apa? Kita cari dulu apa? Konsentrasi H+. Kita cari dulu konsentrasi H+. Nah, konsentrasi H+ itu rumusnya apa? Mol kali asam. Molaritas dikali Asam. valensi Asam. Jadi kalau misalnya HCl berarti valensinya asam H-nya berarti cuma Satu. Kalau H2S misalnya Dua. 2. Atau misalnya kita menggunakan H2SO4 berarti valensi H-nya. Dua. Tapi banyak itu kalau asam kuat dia HCl berarti H-nya Satu. valensi asam. Nah, ini untuk mencari konsentrasi H+ ya. Selain ini kemudian setelah dapat ini apa lagi yang kita cari? pH-nya. pH-nya apa rumusnya untuk asam kuat? Min log konsentrasi H+. Jadi kita cari dulu H+-nya, konsentrasi H+-nya baru kita bisa mencari pH. Nah, beda lagi sama asam lemah. Kalau dia asam lemah, kita mencari konsentrasi H+-nya seperti apa? Akar ketetapan asam dikali molaritas. Iya, akar ketetapan asam dikali dengan molaritas. Jadi kita akarkan dulu. Ka ini tetapan ya, tetapan asam. Nah, berarti untuk mencari pH-nya sama. Kita cari dengan min log konsentrasi H+. H+. Nah, ini untuk yang asam lemah. Basa kuat juga sama kayak ini, tetapi yang membedakan dia adalah Amin. Amin. Kalau ini H. H+. Berarti kalau dia basa kuat, rumusnya mencari konsentrasi OH- sama dengan Molaritas dikali Molaritas dikali valensi basa. basa. Basa lemah berarti
konsentrasi OH- sama dengan akar kalau dia basa lemah, akar ketetapan basa dikali molaritas. molaritas. Jadi karena dia dalam bentuk OH, maka kita cari kan namanya asam, konsentrasi H+ ya, asam ya kan, pH-nya kan. Iya. Nah, berarti Cari pH. cari pH sama dengan Min log konsentrasi konsentrasi OH-. OH-. Nah, setelah kita dapat pOH-nya, maka kita cari pH-nya. pH-nya yaitu 14 dikurang pOH. Baik, sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin bertanya kepada kalian tentang materi kita hari ini. Bagaimana tadi konsep teori asam dan basa, Tiara? Anion asam adalah zat yang menghasilkan ion H+ dalam larutannya. Kalau basa, zat yang menghasilkan ion OH- dalam larutannya. Kalau berselori, asam adalah donor proton, kalau basa adalah akseptor proton. Kalau menurut Lewis, asam adalah akseptor PEB dan basa adalah donor PEB. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, untuk pertemuan hari ini silakan disimpulkan. Salsabila silakan disimpulkan, Salsabila. Kesimpulan pembelajaran hari ini, teori asam basa itu terbagi menjadi 3, yaitu teori asam basa Arrhenius, teori asam basa Bernoulli, dan teori asam basa Lewis. Teori asam basa Arrhenius itu asam, zat akan menghasilkan ion H+ dalam larutannya. Jika basa, zat akan menghasilkan ion OH- dalam larutannya. Untuk teori asam basa Bernoulli, asam itu donor proton, sedangkan basa itu akseptor proton. Kalau untuk teori asam basa Lewis, itu asam itu akseptor PEB, sedangkan basa itu donor PEB. Hubungan mah dengan teori asam basa itu mah adalah kondisi di mana asam lambung memiliki tingkat keasaman yang tinggi, maka dari itu diperlukannya basa, yaitu obat mah seperti antasitadoen, milanta, promak yang mengandung basa yang dapat menetralkan asam lambung. pH itu adalah derajat suatu keasaman atau kebasaan. Untuk menghitung nilai pH itu terdapat rumus. Untuk menghitung pH asam kuat itu konsentrasi H+ sama dengan molaritas dikali asam, pH sama dengan min log konsentrasi H+. Untuk menghitung pH asam lemah itu konsentrasi H+ sama dengan akar ketetapan asam dikali molaritas, pH-nya sama dengan min log konsentrasi H+. Untuk mencari pH basa kuat itu konsentrasi OH- sama dengan molaritas dikali valensi basa. Lalu dicari pOH-nya sama dengan min log konsentrasi OH-, pH-nya itu sama dengan 14 dikurang pOH. Untuk mencari pH dari basa lemah itu konsentrasi OH- sama dengan akar ketetapan basa dikali molaritas, lalu dicari pOH-nya dengan rumus min log konsentrasi OH-, lalu pH-nya itu 14 dikurang pOH. Baiklah, lalu contoh asam basa di kehidupan sehari-hari itu asam seperti ada jeruk, lalu asam lefenamat, lalu ada apel. Untuk basa itu contohnya ada obat mah, itu ada promak, milanta, lalu ada sabun dan daun sirih. Untuk mengetahui
bagaimana zat tersebut asam atau basa itu bisa dengan cara menjajal rasanya. Untuk asam itu rasanya masam, untuk basa itu rasanya pahit. Lalu bisa juga dengan menerapkan teori asam basa Arrhenius dengan dilarutkan dalam air. Jika asam itu menghasilkan ion H+, jika basa itu menghasilkan ion OH-. Berikut kesimpulan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Salsa Salsabila dalam menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Untuk berikutnya silakan dikerjakan e-learning soal di sana. Silakan buka e-learning masing-masing dengan menggunakan username dan passwordnya masing-masing ya. Di sana ada soal tentang teori asam basa berkembang pH. Silakan dikerjakan. Ya. Sudah? Sudah belum? Sudah, oke sudah ya. Oke, nilainya belum langsung keluar ya. Iya. Nanti dikeluarkan nilainya yang kita. Baik, untuk pertemuan kita hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Untuk berikutnya kita akan membahas mengenai hidrolisis garam ya. Hidrolisis garam. Untuk pertemuan hari ini lebih dan kurang mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.